Jadi, kalau saya memahami pun lebih pintar dari ahli-ahli Taurat dan Farisi, tetapi perbuatan saya, perilaku saya tidak lebih baik dari yang memahami isi Taurat ini, isi semua Alkitab ini. Sahabat-sahabat, dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Kristen, tidak jaminan dia masuk surga kalau tidak melakukan keselamatan itu dengan sungguh-sungguh. Melakukan keselamatan sungguh-sungguh, apa maksudnya sini? Perbuatan, bukti nyata. Itu, jadi seperti abang memahami semua ilmu-ilmu teologi tahap abang bilang tadi. Kalau sifat dan tingkah dan perbuatan abang selama hidup tidak melakukan kehendak Bapa tadi, tidak mendapat bagian sorga tadi. Itu maksudnya bang. Jadi mau sepandai apapun abang menjelaskan ini semua. Contoh kalau abang lah agama Kristen tadi, paham abang semua ilmu-ilmu ini. Kalau perbuatan abang dan perilaku abang sehari-hari tidak baik, melakukan dosa setiap hari, surgalah tempatmu. Itu bang. Neraka tempatmu. Oke. Al-Quranul Karim datang itu tujuannya untuk menyadarkan orang-orang Kristen yang telah dipalingkan kemudian menyembah kepada yang bukan Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa orang-orang Yunani, mitologi Yunani Romawi. Nabi kami, Nabi Muhammad, didatangkan kemudian padanya roh kebenaran. Waskur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Ceritakanlah wahai Nabi Muhammad, sampaikanlah cerita gaib tentang kisah Maryam di dalam Al-Quranul Karim ketika beliau mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, Baitul Maqdis. Jadi Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran. Ketika Nabi Isa diceritakan dalam Al-Quran, maka kami beriman kepada Nabi tersebut. Kalau Anda mengatakan tiada yang selamat, alhamdulillah kami beriman kepada Nabi tersebut. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubasysyiran bi rasuli yati min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Kami beriman kepada Nabi yang datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, bahwa dia adalah juru selamat untuk kaumnya Bani Israel, manusia mulia terkemuka di dunia dan di akhirat. Itulah jalan keselamatan itu. Itulah jalan keselamatan itu. Beriman kepada dia sebagai utusan Tuhan kepada kaumnya Bani Israel. Dan itu dikonfirmasi oleh Yesus. Apa kata Yesus? Yohanes 17:3. Hidup kekal itu, masuk surga itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Aku yang Engkau utus. Ini jelas. Wa iz qala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Kami beriman, maka kami selamat. Berdasarkan Al-Quran kami selamat. Berdasarkan ucapan tadi kami memperoleh hidup kekal. Karena kami percaya Yesus adalah utusan Tuhan bagi umatnya Bani Israel. Bagaimana dengan Kristen? Kristen percaya Yesus adalah reinkarnasi dari Agnostos Theos, dewanya orang Yunani yang ada di Athena. Beda kita, beda kelas. Anda nggak percaya kepada Yesus? Enggak. Anda percaya kepada Paulus yang mengajarkan dewa orang Roma, orang Yunani turun ke bumi untuk nebus dosa. Itulah yang Anda percaya. Sehingga Anda mengatakan Yesus adalah Theos itu sendiri. Yesus adalah Theos yang turun ke bumi, berinkarnasi menjadi manusia. Itu iman saudara. Makanya di gereja kalian menyembah kepada Kristus. Kalian di gereja menyembah kepada Theos dalam nama Kristus. Itu yang kalian sembah. Makanya dikatakan oleh Yesus, waspadalah kepada serigala yang datang menyamar seperti domba. Kalianlah itu. Kalian serigala, bukan domba, karena kalian bukan Bani Israel. Yang disebut domba itu Bani Israel. Di luar Bani Israel yang ngaku-ngaku pengikutnya itu disebut serigala. Kalianlah itu. Jadi kalau dikatakan beriman kepada Yesus bisa selamat, Islamlah itu.
Karena kami beriman pada posisi iman yang tepat, benar. Apa itu? Yesus mengajarkan simpul ajarannya untuk selamat, memperoleh jannah, memperoleh surga, hidup kekal di surga, harus beriman kepada Yesus, bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Kristen mengatakan, kami juga begitu bang, kami juga percaya kok Yesus itu utusan Tuhan. Yes, di mulut. Coba lihat di gereja, siapa yang kalian ibadahi? Kristus. Kenapa kalian mengibadahinya? Apakah karena Yesus mengajarkan? Tidak. Kalian mengibadahi karena kalian melanjutkan persembahan iman, kepercayaan, keyakinan terhadap ajaran Yunani Romawi dalam nama Kristus. Kalian mengambil terjemahan kitabnya orang Yahudi, kalian tempel-tempelkan di sana. Kalian mengambil buku-buku dari 4 buku yang di kanon yang menceritakan tentang tragedi kejadian penyaliban untuk meneguhkan, menguatkan, memberikan legitimasi terhadap penyembahan agnostos theos dalam nama Kristus, untuk menguatkan persembahan-persembahan kalian kepada dewa Yunani. Kalian mengambil kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemah, kalian mengambil cerita-cerita yang berkesuaian dengan ajaran Romawi Yunani. 4 kitab kanon didoloskan, yang lainnya ditolak. Untuk apa itu? Untuk melanggengkan ajaran penyembahan kepada dewa-dewa mitologi Yunani. Makanya dalam Kristen Anda mengatakan, aku menyembah Bapa, juga menyembah Anak, juga menyembah Roh. Ya, mitologi Yunani lah itu, Trimurti lah itu yang kamu anut. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan hidup kekal, mengenal dirinya sebagai apa? Sebagai Rasulullah, sebagai Rasul utusan Allah, baru bisa masuk kekal. Islam lah itu. Wa iskala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Makanya sekali lagi saya katakan, Yesus membatasi muridnya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang-orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak memperoleh upah dari Elohim yang ada di surga. Makanya orang Yahudi ibadahnya sembunyi kan? Sembunyi. Makanya orang Kristen mungkin karena sembunyi, orang Kristen nggak tahu cara ibadahnya itu kayak mana. Orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi sebelum masuk di sinagoge mereka wudhu, mencuci tangan, mencuci muka, mencuci kaki, sama seperti Islam. Mungkin orang Yahudi nggak tahu kalau orang Yahudi beribadah mereka sunat dulu baru masuk ke sinagoge. Sampai orang Kristen masuk ke sinagoge, kemudian tempat ibadah mereka tidak bersunat. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi masuk ke rumah ibadah mereka, mereka melepaskan sandal dan sepatu. Sampai orang Kristen karena nggak tahu itu masuk ke dalam gereja menggunakan sandal dan sepatu. Mungkin orang Kristen nggak tahu kalau orang Yahudi ibadahnya hari Sabtu. Sampai orang Kristen ingin niru-niru tapi larinya ke hari Minggu. Kenapa? Karena Yesus melarang orang Yahudi memperlihatkan cara-cara ibadah mereka. Sampai orang Kristen yang mau niru-niru, tapi ternyata nggak sesuai, salah tiru, salah jiplak. Jadi Yesus itu berkata kepada kaumnya agar jangan memberikan contoh kepada Kristen. Yesus itu mengatakan kepada kaumnya agar jangan melemparkan mutiara itu kepada Kristen. Bahkan di dalam kitab Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, orang Kristen tidak boleh diterima di rumah orang Yahudi. Orang Kristen itu tidak boleh diberi salam. Barang siapa menerima orang Kristen dalam rumahnya, barang siapa orang Yahudi yang menerima orang Kristen dalam rumah dan memberi salam kepada orang Kristen, apa kata Yohanes? Mereka telah hidup di dalam kejahatan. Mereka mengambil bagian dari kejahatan. Sedangkan kejahatan itu adanya di neraka. Berarti kalau ada orang Yahudi menerima orang Kristen dalam rumah orang Yahudi, ada orang Yahudi menerima salamnya orang Kristen, maka kata Yesus, kata Yohanes yang menerima pengajaran dari Yesus, orang Yahudi tersebut akan masuk ke dalam api neraka jahanam. Titik. Silakan. Baik Bang, dari tadi Abang kok paksa banget ya, kok paksa kali bahwasanya kami umat Kristen ini bukan menyembah Yesus atau mempercayai ajaran Yesus, tetapi menyembah Paulus. Kok maksa kali? Udah saya bilang, saya umat Kristen. Nggak ada saya bilang nyembah Paulus. Kalian menyembah dewa Yunani dalam nama Yesus. Itu yang ku bilang. Iya, tapi bukan mempercayai ajaran Yesus, tapi Paulus. Kan itu Bang bilang tadi. Yesus mengajarkan ajarannya mengibadahi dirinya atau mengibadahi kepada Tuhannya? Gimana Bang? Yesus mengajarkan muridnya
untuk beribadah, menyembah dirinya atau menyembah kepada Tuhannya Yesus? Menyembah Tuhan. Nah, terus kenapa kalian menyembah Yesus? Siapa ngajarin? Nah, kan gini loh, itu Allah Bapa tadi, Allah Bapa atau Tuhan huruf besar, yaitu yang merujuk kepada Yang pencipta ngajarin langit dan siapa? bumi itu. Saudari Sesi Iya, yang ngajarin siapa? Ya, Bapak tadi kan di firman Nah, di mana ada Bapak dibilang. mengajarkan? Di mana dalilnya tertulis sembah Yesus? Di mana? Ya, saya gini loh Bang, saya kalau mengenai Alkitab ini semua, jujur saya nggak paham. Tapi Iya, ada itulah seperti disebut paganisme. Ya, dengar dulu. Iman Anda tidak didukung oleh ajaran Yesus. Iman Anda didukung oleh ajaran Paulus. Menyembah kepada Kristus itu ajaran Paulus. Yesus mengajarkan menyembah kepada Elohim. Nah, sekarang Anda menyembah kepada Kristus, berarti Anda pengikut Paulus, bukan pengikut Yesus. Maka cocoklah Anda disebut Kristen. Sebab Paulus itu juga adalah Kristus. Kristen, pengikut Kristus. Kristus yang Anda ikuti siapa? Paulus. Udah Bang. Nah, Udah. Cuma kamu nih bicaranya banyak, tunjukkan bodohnya kau. ya dengar dulu Bang. Nggak Gini apa-apa, loh. Bang. Nggak apa-apa. Gantian. Gak apa-apa, saya bodoh tapi mampu mencerdaskan orang yang masih berakal daripada saya sok pintar tapi saya bodoh. Gantian. Apakah ajaran Muhammad? Kalau mau bicara, Ajaran Nabi biasa. Muhammad mengajarkan untuk beribadah kepada pencipta langit dan bumi dan mendudukkan Yesus sebagai utusan Tuhan pencipta langit dan bumi. Klop itu. Tak ada keraguan. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menyembah kepada Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan menyembah kepada Tuhannya Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan menuhankan Yesus. Nabi Muhammad mengajarkan merasulkan Yesus. Oke? Jadi Nabi Muhammad tidak pernah menyesatkan manusia. Mendudukkan Yesus itu sebagai makhluk mulia, terkemuka di dunia dan di akhirat. Memuliakan Yesus, Nabiku itu. Kata Yesus dalam Yohanes 16, ketika roh kebenaran itu datang, maka dia akan memuliakan aku. Nabi Muhammad lah itu yang memuliakan Yesus. Sedangkan kalian melantiknya menjadi dewa Yunani. Silakan. Saya nih. Iya. Ya itu yang saya bilang tadi Bang, Abang terlalu maksa kali gitu. Jadi ya kalau dibilang siapa yang menyuruh untuk menuhankan Yesus, ya Allah Bapa tadi. Dalil. Udah saya bilang Bang, oke nanti saya cari kapan saya naik, tapi saya tulis di sini. Ya, karena ini tunggu dulu Bang, kan udah saya bilang. Itu namanya kalau semua imani saja. Itu namanya imani saja. memang Anda gini cocok loh. di gereja, nggak cocok di sini, saudariku. Di gereja cocok, di sini nggak cocok. Ya, tapi itulah yang saya bilang Bang. Abanglah ahli Taurat yang saya katakan tadi. Abang tahu semuanya. Abang nggak jauh beda. Abang yang dikatakan ahli Taurat dan Farisi. Abang mengetahui semuanya. Tapi kalau perbuatan abang tidak sesuai, abang tidak akan masuk ke dalam kerajaan Ya, surga apa tadi. perbuatan Jadi saya lebih baik kira-kira seperti yang saya, tidak sesuai, Dengar dulu Bang. saudari? Dengar dulu Bang. Jadi lebih baik saya imani, iman saya berkata bahwa Allah Bapa menyuruh bahwa anaknya itu harus disembah. Di mana dalilnya? Karena dibilang aku berjalan, barang siapa tidak ada yang masuk ke dalam kerajaan Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Itu kan Yesus yang berkata. Itu Yesus yang berkata. Jadi Berarti dia hanya kalau jalan kan? Iya, melalui Yesus. Nah, terus Jadi kenapa makanya Anda kami jadikan berdoa. tujuan? Kenapa Anda jadikan tujuan? Loh, tujuan apa? Tujuan kan surga. Lah, Tujuan Anda apa menyembah kita? Yesus itu Anda menyembah Yesus. Iya, makanya kami berdoa gini. Kalau di akhir doa kami, Kenapa Anda di dalam menyembah nama Yesus? Kristus kami berdoa. Saya Karena berdoa Yesus dan adalah berdoa. jalan Amin. kebenaran dan hidup. Lah jalan Iya. kok dijadikan tujuan. Jalan menuju Monas, apakah Tujuan Monas? surga, Abang. Tujuan adalah surga. Yesus Inilah adalah jalan kebenaran dan hidup. Jalan. Banyak Iya. hadin Di luar banyak Yesus pakai tidak ada ayat yang itu. Yesus. surga. Cuma kamu dengar Yesus. tidak? Yesus bagi orang Yahudi, dengar, habis ini Anda tanggapi. Yesus bagi orang Yahudi yang menerimanya adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Bagi murid-muridnya Yesus itu adalah jalan, kebenaran, dan hidup.
tetapi tidak menjadikan muridnya menjadi Kristen, tidak menjadikan muridnya menjadi menyembah Kristus Yesus, enggak. Tapi semata-mata percaya Yesus ini adalah Rasul, utusan Tuhan. Barang siapa percaya kepada Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup, maka dia akan sampai kepada surga. Nah, itu murid-muridnya. Berbeda dengan kalian. Karena kalian ini menyembah dewa-dewa, kalian mengatakan Yesus itu jalan kebenaran hidup dengan catatan Yesus itu adalah Theos itu sendiri. Kesesatan kalian itu di situ. Karena Anda menganggap kebenaran, jalan dan hidup itu adalah Tuhan itu sendiri. Gantian Bang Delvi. Hormati teman Anda yang ada di atas. Hormati saudara Anda yang ada di atas. Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Anda menyembah Yesus itu karena pengaruh Yesus atau pengaruh Paulus? Ayo. Silakan Mbak Sesi. Paulusnya bertobat, dia berkisah. Tidak ada urusan dengan Paulus bertobat. Penyesat itu memang kata Yesus pura-pura bertobat dulu, habis itu dia menyesatkan lagi. Matius 12 nomor 38-40. Cuma Zakir naik saja mengakui Yesus. 43 sampai 45. Bahwa penyesat itu pura-pura bertobat, habis itu dia lebih parah lagi menyesatkan orang setelah dia bertobat. Itu kata Yesus. Ngarang. Matius 12 nomor 43 sampai 45. Baca. Apa artinya? Artinya ada seorang bertobat, setelah dia bertobat iblis keluar dari tubuhnya. Iblisnya setelah keluar. Loh, gimana orang ini? Kau tahu dalilnya aja? Tidak. Masa kau lebih tahu dalil? Zakir naik tidak? Kamu tahu Zakir naik? Iya. Zakir naik saja mengakui Yesus adalah jalan kebenaran. Ya memang saya juga mengakuinya. Kan udah aku bilang samamu. Yesus itu jalan, Yesus itu kebenaran, Yesus itu hidup. Tapi dia bukan Tuhan. Tuyul. Zakir naik saja mengakui dia percaya. Kenapa kau mau Yesus? Zakir naik? Saya juga mengakui itu, kampret. Zakir naik ilmunya lebih tinggi dari Anda. Gak bawa telinga ini orang. Dongok, Yesus seperti dongok, Anda. tuyul, Gak ada bodoh. data Makanya ini. kau jadi Kristen karena kau bodoh. Kami percaya Yesus. Kalau Kami kau selama- percaya, kenapa kau Tuhankan dia? Kenapa kau anggap dia dewa? Di mana dia berasal dari dewa? Lah, kamu menuhankan dia itu karena kau menganggapnya dewa. Ya Tuhan, kamu itu bodoh. Lah, Jangan manusia, lagi udah saya bilang. manusia yang dituhankan oleh manusia itu adalah penyembah dewa. Tidak Itu ada menurut itu kau, Tuhan itu turun ke menurut bumi kau. jadi manusia, nggak ada. Kalau Bisakah ada kita agama berdua yang berdebat secara melantik terbuka? kemudian manusia menjadi Tuhan, berarti dia ajaran dewa-dewa. Bisakah Karena kita hanya berdua dewa yang diajarkan berdebat oleh secara penganutnya, terbuka? penyembahnya turun ke bumi jadi manusia. Maukah tidak Itulah yang kita terjadi. berdua berdebat Jadi secara Kristen terbuka? ini adalah penyembah dewa Yunani yang turun ke bumi bernama Agnostos Theos. Agnostos Theos ini adalah dewa yang tidak dikenal, tetapi diimani ada. Ketika Paulus datang ke Athena, Paulus mengajarkan kepada penyembah Agnostos Theos ini bahwa kalian yang menyembah dewa yang kalian tidak kenal itu, aku datang memperkenalkan dewa yang kau tidak kenal itu. Namanya Kristus Yesus. Kau baca Kisah Para Rasul 17 nomor 23 sampai nomor 28, bahkan kau baca dari nomor 1 sampai seterusnya, kau akan menemukan bagaimana Paulus mengajarkan kepada orang Yunani bahwa orang Yunani yang tadinya menyembah Agnostos Theos yang mereka tidak kenal, setelah Paulus datang, mereka yang menyembah Agnostos Theos yang mereka tidak kenal selanjutnya mengenalnya dalam nama Kristus Yesus. Jadi dewa Yunani yang mereka sembah bernama Agnostos Theos itu, yang tadinya mereka tidak kenal, sekarang mereka kenal dalam nama Yesus. Paham? Maka orang Yunani agamanya apa sekarang? Orang Yunani agamanya sekarang apa? Katolik. Orang Roma agamanya sekarang apa? Katolik. Mereka menyembah siapa? Agnostos Theos. Dalam nama siapa? Kristus Yesus.
Paham? Bolehkah kita berdua berdebat secara terbuka Boleh, ini sudah berdebat. dan di live oleh seluruh masyarakat Ini dunia, sudah live. Ini warga sudah live. negara dunia? Iya, ini sudah live. Sudah live ini. Pertanyaan saya, Bolehkah? orang Roma hari ini menyembah. Tidak. Bolehkah kita Hari berdebat ini secara orang terbuka? Roma menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Jawab. Apa Oi. itu apa? Orang Roma Yunani hari ini menyembah Tak dewa-dewa penting, mereka tak dalam penting. nama siapa? Tak penting, Hah? tak penting. Saya ulang ketiga kalinya. Orang Tidak Roma, penting. orang Yunani hari ini menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Apa artinya? Supaya kau tahu siapa yang kau sembah itu, yang kau sembunyikan identitasnya dengan panggilan Allah. Sudah intinya kita berdua Yang di berdebat gereja secara yang kalian terbuka. sembah itu siapa? Berani gak? Kamu berani gak? Tidak. Berani. Kamu apa? Kapan? Mau Kita berdua Sekarang? berdebat secara terbuka. sekarang? Oke, sekarang Ya. datang di Cengkareng, Jakarta. Hah? Serius itu? Serius. Oke. Oh, Minta mau nomor offline HP. maksudnya. Iya, mau Serius. offline, mau offline. Oke, Iya. bagus. Oke. Dan Bagus. disaksikan Minta oleh nomor HP. seluruh dunia. Iya, silakan. Mana nomor HP-mu? Bisa kau ketik di bawah. Aduh, Segeralah. takutnya cuma Hah? Jumaat saja Guru ini. Iya. Waduh. Sebutkan, kami Datang catat, nanti tim disaksikan. kami ada yang menghubungi. Ini yang dari 3 tahun lalu kita nyari orang model gini. Semua. Ayo. Iya. Cengkareng, kamu tahu Cengkareng? Iya, tahu. Ya itu, Anda ke situ aja. Kapan? Kau suruh saya gila kayak kalian. Kau tunjukkan nomor HP-mu, kita tentukan sudah. tempatnya di mana. Kapan? Kapan? Januari bisa? Sekarang Terus di pun juga Jakarta bisa bulan Januari. sekarang ke Cengkareng. Kamu tahu Cengkareng? Apa sih ini? Lu pikir kayak mau makan cireng langsung aja gitu? Ah, kau ini. Gak ada data. Nomor telepon Pak. Sebutkan atau typing, Iya. saya ketik, nanti kami hubungi Pak. Kita atur sedemikian rupa serapih mungkin. Nah, Ada moderatornya gitu kan Pak. Nah. Aman Pak, nanti bagus tuh. Cepetan Pak, biar kita lanjut diskusinya ini. ini modal semangat doang. Kayak ayam jantan semangatnya, wah berapi-api. Tapi ternyata begitu naik temannya cuma 1 detik, tumpah. Semangat doang kau itu kan. Pokoknya kami tunggu di sana. Di mana? Kapan? Di mana? Kamu sekarang posisinya di mana? Saya di Makassar. Aduh, ya Makassar, ayo segera datanglah. Iya. Biar live-nya secara terbuka. Ya, iya saya datang. Terus di Cengkarengnya di mana? Kampung Ambon. Hah? Kampung Ambon. Kampung Ambon itu kan ada beberapa di sana. Iya, sudah ke situ Saya aja. mananya? Hah? Sudah, jangan terlalu banyak bicara. Itu sama halnya kau masuk di toilet lalu tantang orang. Siapa yang jagoan hadapi saya? Jangan banyak bicara. Lah, kamu kasih alamat Anda, saudara. Kita datang. Datang Kan kita saja. nggak mau ngapa-ngapain, cuma mau diskusi kan? Bukan mau adu jotos kan? Enggak kan? Kita cuma mau diskusi kan? Ya, kau sebutkan alamatmu di mana. Nanti kita di gedung kah atau di ruko kah sambil pesan kopi, ada yang melive-kan. Kenapa kayak orang kayak teroris kau? Datang aja, kau tinggal sebut HP-mu berapa, ketik di bawah, nanti tim saya catat HP-mu, kita akan komunikasi. Selamat pagi saudara Dalvian, Anda yang nantang Bang Suma? Iya. Oke, kami respon alamatnya di mana biar kita tentukan apa saja yang kita butuhkan. Kabur. Apa? Gak ada yang ngekick, kabur. Turun. Lanjut Bang. Apa tadi? Iya.
Yang saya pertanyakan sekarang ini orang-orang Roma Yunani itu kan kita tahu peradaban mereka, peradaban mitologi Yunani, peradaban kemudian mitologi Romawi. Nah, sekarang mereka menyembah dewa-dewa mereka itu dalam nama siapa? Halo, kan udah saya bilang tadi Bang, fokuslah dengan ajaran yang Kristen doang. Gak usah bawa Romawi apa. Lah, kan Kristen asalnya dari sono. Iya. Nah, makanya tadinya ketika belum ada Katolik, mereka menyembah kepada dewa-dewa Athena, dewa-dewa Yunani. Nah, setelah gini ada loh, Bang. Katolik, mereka masih menyembah dewa mereka dalam nama siapa? Gini, saya tidak mau tahu Romawi itu mau menyembah Bahaya apa. ini. Coba Terus abang buat apa tanya. kita diskusi? Enggak gini loh. Sekarang gini, dari ribuan umat Kristen, abang tanya siapa yang kami sembah? Ya Yesus dan Allah Bapa tadi gitu loh. Jadi nggak usah mau asalnya dari Romawi kayak Kristen. Ya, Yesus ini siapa? Ya anak Allah Bapa yang diutus Ya, untuk yang mana ada bapaknya beranak? Ya, yang mana yang bapaknya beranak? Iya. Ya, kan tadi bilang loh itu Itu kan anaknya. konsep dari Katolik. Kristen Ya, kan pertama memang kan Katolik. Ya memang ajaran Kristen dengan Katolik kan sama. Nah, itu dia makanya siapa yang kalian sebut bapak dan siapa yang kalian sebut anak di situ. Ya oke, yang kami sebut Bapa, yaitu adalah Tuhan di Alkitab yang Huruf besar yang merujuk kepada Sang Pencipta langit dan bumi. Lah itu Bapa, siapa? anak Siapa adalah itu Yesus. siapa? Itu siapa? Dalam pandangan Roma itu siapa? Lah Roma bang bilang, udah dibilang saya nggak mau tahu Roma yang bang bilang. Lah Ya, agama Elohim. Anda itu asalnya Tuhan- dari sono kok jadi bingung, Pieto? Kalau orang Yahudi yang kami tanya, yang kalian sebut Bapa itu siapa wahai orang Yahudi? Yang kami sebut Bapa itu adalah Eloa Abraham, Eloa Ishak, Eloa Yakub. Nah, orang Katolik ditanya, yang kau sebut Theos itu siapa wahai orang Roma? Apa jawaban mereka? Jawab Sisi. Ya nggak tahu, saya kan bukan orang Nah, Roma. itu. Kok saya pula yang ditanya. Ya, Iya, saya- karena saya agamamu gini loh, Bang, asalnya saya dari bukan sono. orang Roma. Kok abang-abang tanya, ya tanyalah yang kamu sebut. Agama kamu saudari Kristen. saya ini Ya. itu dari sono, dari Iya, Roma. tapi kan sekarang saya bukan orang Roma. Tanya dong, CC kamu Kristen yang kamu sebut anak dan bapak itu siapa? Ya tanya dong saya selaku orang Ya kamu ingin nyamar-nyamar. Kau ingin nyamar di sini. Seakan-akan kau itu pengikut Yesus, anak Maria. Padahal kau itu pengikut bukan orang seakan-akan, Roma. Memang real saya pengikut Yesus Bang, cuma bukan Pengikut bukan Yesus orang yang Roma, mana? memang asli saya pengikut Yesus. Hei, Oh. saudariku, orang di luar Ya. Yahudi saja yang ketemu langsung dengan Yesus disebut anjing oleh Yesus, apalagi ente. Wah, disebut anjing. Loh, ya ini itu fakta. Coba Anda lihat dalam Matius 15. Ada seorang wanita Nah, Kanaan datang minta tolong kepada Yesus. Percaya kepada Yesus. Tapi dia dilantik Yesus sebagai apa? Sebagai anjing. Apalagi ente. mana? Jangan gitu dong, enggak. Loh, Ya, loh, ya loh, gini, loh. Kalau Tadi- saya mengaku bahwa Yesus Tadi itu saya juru sudah selamat menunjukkan padahal saya sudah menunjukkan bagaimana Yesus mengajak muridnya di Matius 7 untuk jangan membuang kemudian mutiara kepada babi. Anda bertanya lagi, mana siapa? Yang dianggap babi di situ adalah orang-orang di luar Yahudi. Nah, Matius 15 jelas sekali Yesusnya menganggap orang di luar Yahudi yang datang kepadanya itu dengan panggilan anjing. Apalagi Anda. Orang yang ketemu langsung Yesus aja di luar Yahudi dipanggil anjing kok. Apalagi Anda. Anda ingin mengatakan depan umat Islam, kami itu pengikut Yesus. Prep. Seakan-akan kami ini tidak belajar. Kalian itu Lah, bukan pengikut kok Yesus. abang paksa kali bahwasanya bukan Yesus yang saya sembah. Iya, Kok di abang situ paksa yang kali? memaksa. Di situ yang Bukan, abang memaksa. yang memaksa dari Di tadi. situ yang Udah memaksa saya sebagai bilang, pengikut Yesus, padahal yang saya bukan. sembah. Kok abang paksa pula bukan Yesus yang saya sembah? Ya memang bukan. Karena Bohong, agama apa? Kristen itu bukan dari Yahudi.
Kok maksa Agama Kristen itu dari Romawi. Gak usah bawa Yahudi. Yesus Lah. yang saya sembah Bang Juma. Yesus itu orang apa? Yesus orang Yahudi atau orang Romawi? Orang Nazaret. Orang apa dia itu? Nazaret tempat lahirnya, asal kotanya. Sekarang dia suku apa? Yahudi kah atau Romawi? Orang Nazaret dia. Ya, Nazaret itu masuk dalam kalangan Yehuda, Yahudi atau Romawi. Saya bukan ahli teologi atau ahli Taurat. Makanya, Dek, beragama itu kudu pakai akal. Jangan pakai anus. Bang. Saudara, saya tadi- bacakan dalilnya. Saya bacakan. Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, "Yesus, kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anakku perempuan kerasukan setan dan sangat menderita." Yesus didatangi seorang non-Yahudi. Taruhlah non-Yahudi dari Kanaan. Wanita Kanaan datang kepada Yesus, berteriak ke Yesus, "Yesus, anakku kerasukan setan, tolong dibantu kodongnya. Kamasian kodong anakku ini sudah menderita sekali kodong. Sembuhkan saya dulu ini, kerasukan ki setan anakku." Kata wanita itu, ketemu langsung dengan Yesus. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Ayo. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepada Yesus, "Guru, suruhlah wanita itu pergi." Wanita itu mengikuti kita dengan teriak-teriak. Jawab Yesus, "Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang yang sesat dari umat Israel." Ayo, apakah saudara CC Bani Israel? Anda Bani Israel? Gimana? 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 Kok Gimana? Israel? Anda Bani Anda Israel? ini. Ya inilah makanya dibilang. Anda kalau Bani Abang Israel? pahami pun ahli Taurat seperti ini sikap dan karaktermu. Apakah Anda merasa Bani dan- Israel? Ya saya orang Indonesia, ngapain ngaku-ngaku saya orang Israel? Ada lain. Yesus mengaku diutus untuk kepada siapa? Gak mungkin hanya untuk orang Israel. Lawanlah Yesus. Lawanlah Yesus. Halelentar. Yesus mengatakan, "Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel." Anda jawab, "Tidak mungkin. Tidak mungkin Yesus hanya untuk Bani Israel." Loh, kenapa? Karena saya pengikut Kristus. Yang kamu ikuti itu Kristus Roma Yunani, beda. Udah ku bilang tadi, Paulus mengajarkan Kristus lain. Kristus yang Paulus ajarkan adalah reinkarnasi daripada agnostos theos dewa Athena. Kamu tidak percaya kalau Kristus anak Maria mengaku hanya untuk kaumnya Israel, sedangkan dewa Athena itu diajarkan oleh Paulus untuk diajarkan kepada seluruh manusia, agar manusia bukan menyembah kepada Tuhan yang Yesus sembah, tetapi yang Paulus ajarkan, yaitu dewa Athena. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umatku Israel. Anda bukan Israel, tapi Anda mengaku pengikut Kristus. Betul, Kristus yang Anda ikuti adalah Kristus yang inkarnasi dari agnostos theos yang Paulus ajarkan di dalam Kisah Para Rasul 17 nomor 23 kepada orang-orang Athena di ibu kota Yunani. Jadi dewa agnostos theos ketika turun di tengah-tengah mereka, turun dalam rupa Kristus Yesus, anak Maria. Paulus meminjam ajaran dari tengah-tengah Yahudi. Makanya dia disebut serigala, karena dia merampas kemudian ajarannya orang Yahudi, lalu dijual kepada penyembah dewa Athena. Dewa Athena ini yang disebut agnostos theos ini berinkarnasi menjadi Kristus. Kristus inilah yang diajarkan Paulus ke seluruh dunia, bukan Kristus anak Maria. Coba Anda lihat dalam Galatia 1, nomor 11, nomor 12. Apa kata Paulus? Aku menerima Injil
berita gembira bukan dari manusia, berarti bukan dari anak Maria, tetapi dari Kristus Yesus, berarti dari dewa Yunani, dewa yang tidak dikenal, yaitu Agnostos Theos. Apakah dewa Agnostos Theos itu manusia? Bukan manusia. Apakah Yesus Kristus anak manusia? Anak manusia. Apakah Yesus Kristus anak Maria adalah manusia? Manusia. Apakah yang datang kepada Paulus manusia? Bukan manusia. Berarti yang datang kepada Paulus adalah inkarnasi dari dewa Athena bernama Agnostos Theos yang membungkus diri kemudian dengan sebutan Yesus Kristus yang kalian sembah. Jadi orang Belanda datang ke Indonesia memperkenalkan beribadah kepada Agnostos Theos dalam nama Yesus Kristus. Supaya orang-orang yang lemah akal bisa percaya, maka Agnostos Theos dibungkus dengan terjemahan kitabnya Yahudi supaya dianggap ajaran Yahudi. Dibungkus dengan cerita yang ada di Yerusalem supaya dianggap bahwa itu adalah ajaran Yesus Kristus anak Maria. Padahal sebenarnya Kristus Yesus yang kalian sembah di gereja itu adalah penjelmaan dari dewa Athena bernama Agnostos Theos, dewa yang tidak dikenal. Kenapa Bang Suma bisa menarik kesimpulan seperti itu? Anda baca kitab saudara sendiri. Paulus datang ke Athena dan berkata, sebab ketika aku Paulus berjalan-jalan di kotamu, wahai orang-orang Yunani, dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, wahai orang Yunani, aku Paulus menjumpai juga sebuah mesbah dengan tulisan, kepada Theos yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa kamu kenal itu, wahai orang Yunani, itulah aku Paulus datang memberitakan kepada kalian tentang Theos yang tidak kalian kenal itu, yaitu Kristus Yesus yang datang kepadaku ketika aku ke Damsyik, dengan dia berkata, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Sebenarnya ternyata yang datang kepada Paulus mengaku Yesus yang dia aniaya itu adalah dewa mitologi Yunani Athena. Oke, bisa aku tanggapi? Silakan. Saya tanggapi ya. Boleh. Ini Bang Zuma ya. Silakan. Tadi pernyataanmu kau mengatakan Kecilkan keselamatan dulu. untuk bangsa Yahudi. Kecilkan Ini dulu. kan aku minta izin Bang. Iya, kecilkan dulu. Kupingku ini sakit. Oke. Aku tanggapi ya pernyataan Abang Juma tadi yang mengatakan keselamatan bukan untuk orang Israel, melainkan untuk bangsa Yahudi. Ehonya Gini kecilin Bang dulu, Juma. Ustaz. Ehonya. Apanya? Oh, boleh. Begini Bang Juma ya. Kamu cuman mengutip satu ayat, kemudian melakukan framing. Coba kamu lihat ayat yang lain. Yang Coba mana? kita buka Yohanes pasal 10 ayat yang ke-16. Coba buka dulu. Oke. Baik. Supaya saya jelaskan begini. Iya. Silakan. Ada lagi padaku domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Oke. Ini Sudah? jelas menyatakan itu. Tunggu dulu Bang Zuma. Sabar. Ini baru narasi. Yang kedua tadi kamu berkata Satu-satu dong. Bangsa Satu-satu aja. Satu-satu kamu katakan boleh. Yesus itu bangsa dari mana Bang Zuma tadi? Satu-satu boleh. Suku. Iya ya. Pertanyaan saya, suku dari mana menurutmu tadi? Satu-satu boleh. Ya suku, tak jawab dulu ini. Enggak, satu-satu dulu. Satu-satu. Lo kok satu-satu? Kamu enggak tahu jawab apa? Bisa jawab apa tidak Saya ini? Suku jawab apa ini? dulu yang pertama. Yo, Boleh? jawab pertama dulu lah. Oke, jawab yang baik. pertama dulu. Jadi Anda membawa Yohanes 10 ini memalukan sebenarnya. Lo bukan memalukan sekali. Bang Juma. Saya Justru menjawab kamu dulu. tidak mengerti Nanti Anda ayat. tanggapi. Baik. Sabar dulu. Setelah saya tanggapi baru kau tanggapi. Begitu dong. Kan Anda yang bernarasi ingin menanggapi, izinkan Justru saya juga menanggapi. ketidakpercayaan bangsa Israel. Gantian, Makanya keselamatan. Gantian dulu. WhatsApp-nya dulu, gantian. Nanti bisa ditanggapi. Makanya Yohanes 10 ayat 16. Mari saya ajarkan kepadamu. Tidak, justru saya mau Mari saya ajarkan kepadamu. Bang, kamu dengar dulu Diturunkan aja kucluk.
Anda turun di bawah setelah dengar Anda dulu. Anda di bawah. Dengar dulu lah. Nah, bagus. Thank you, host. Ini saudara-saudara Kristen yang saya hormati yang masih bisa diwaraskan. Dengarkan. Ketika orang tak berilmu berbicara, maka tai sapi pun bisa diajarkan bahwa tai sapi itu adalah beras ketan dicampur santan, siap dimakan dengan paha ayam goreng. Orang tak Bang berilmu. Juma izin turun lah bang. Bang Juma dari tadi banyak kali ngomong, awak di sini Iya, nggak ada kesempatan. Iya, silakan. Yohanes 10 nomor 16 kata Yesus, ada lagi padaku domba-domba lain. Pertama yang harus dipahami, domba ini apa dulu? Apakah domba ini makan daging babi? Tidak. Di dalam pengajaran Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Yakub, Bani keturunan anak Yakub. Yeremia 50 nomor 17, yang disebut domba adalah Bani Israel. Pertanyaannya, Israel nama lain dari Yakub dalam tradisi Bible. Apakah keturunan Yakub berkumpul hanya di Yerusalem pada saat Yesus datang, atau keturunan Yakub sudah berserak ke seluruh penjuru bumi? Rupa-rupanya kita lihat di dalam Yehezkiel 5, Tuhan sendiri berkata, sepertiga daripadamu akan mati kena sampar dan mati kelaparan di tengah-tengahmu. Sepertiga akan tewas dimakan pedang di sekitarmu. Dan, dengarkan, sepertiga lagi dari keturunan Yakub akan kuhamburkan ke semua mata angin. Berarti domba-domba sudah berserak. Domba-domba sudah dihamburkan ke seluruh negara. Berarti memang betul kata Yesus, kata Aule di dalam Yohanes 10:16 itu berbicara halaman, halaman rumah, artinya tempat Yesus mengajar. Di luar tempat saya mengajar, di luar halaman tempat saya mengajar, masih ada juga keturunan Yakub yang harus kugembalakan. Makanya aku perintahkan kepada ke-12 muridku agar jangan ke bangsa lain, melainkan kepada domba Bani Yakub, keturunan Israel yang berserak ke seluruh penjuru bumi. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana mungkin Yesus mengutus murid-muridnya untuk mengajak murid di luar Yahudi masuk menjadi pengikutnya? Bagaimana mungkin? Sedangkan dalam kitab mereka, Yesus masuk ke dalam bait suci. Seperti kebiasaannya, dia naik tampil membacakan kitab Yesaya. Pada hari kelahirannya. Di mana? Di Yerusalem. Di Nazaret. Nah, di dalam kitab yang dibaca oleh Yesus, Yesaya 52. Dengarkan baik-baik sebelum Anda naik kembali. Terjaga-jagalah. Kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak ada seorang pun yang tak bersunat nonotnya, atau yang najis alias tame, yang akan masuk lagi ke dalammu wahai Yerusalem, kota kudus. Jadi bagaimana mungkin Yesus ingin menggembalakan Kristen yang Yerusalem, kota kudus. Mantap, mantap. Yerusalem kota kudus haram hukumnya Kristen masuk ke situ. Dalilnya di mana? Yesaya 52 nomor 1. Orang Kristen haram hukumnya masuk ke sana. Mana dalilnya? Orang Kristen tidak boleh masuk ke rumah ibadah orang Yahudi. Yehezkiel 44 nomor 6, 7, 8, 9. Haram hukumnya orang yang tidak bersunat masuk ke rumah ibadahnya orang Yahudi. Mana dalilnya? Orang yang tidak bersunat atau Kristen haram masuk ke dalam kota Yerusalem yang kudus. Yesaya 52 nomor 1. Jadi domba di luar daripada aule Yerusalem itu adalah Bani Yakub, keturunan Abraham yang bersunat, bukan Kristen. Jadi jangan ku mengatakan masih ada lagi domba-domba di luar kandang ini yang harus kutonton dan mereka akan mendengarkan suaraku. Prat! Sejak kapan Kristen mendengarkan suara Yesus?
Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bagaimana Kristen mau satu kawanan dengan orang Yahudi? Mereka ketemu Yahudi aja diludahi. Tuh. Bagaimana mau satu kawanan kalian dengan orang Yahudi? Hah? Ketemu dengan orang Yahudi aja diludahi. Jadi jangan mimpi. Kalian hanya ingin menipu orang Islam yang lemah, yang tidak memiliki pengetahuan tentang kristologi. Tapi tidak lagi zaman sekarang. Begitu apologet Islam berdiri, orang Kristen sudah kuat. Mereka lebih paham tentang kristologi daripada kalian. Orang Yahudi tidak akan mungkin satu kawanan dengan orang Kristen. Pemakan babi kok sekawanan dengan yang tidak makan babi, orang tame. Kalian itu tame. Kalian itu dianggap najis sama orang Yahudi. Makanya kalian diludahin. Jadi jangan ngemis-ngemis kalian itu. Boleh kalian nipu orang di luar Yahudi. Tapi siapa? Islam? Oh enggak lagi. Dulu iya. Dulu dengan gampang. Indomie satu bungkus. Boleh Anda membodohi. Sekarang umat Islam sudah kuat. Mereka sudah membentengi diri-diri mereka dengan kajian kristologi. Kenapa? Siang malam mereka dibimbing oleh apologet Islam Indonesia. Catat itu. Masih ada teman-teman di luar yang harus ketonton. Mereka mendengar kesadaran. Mereka menjadi kawanan dengan gimana? Prat. Dilihat aja kalian enggak, dipandang aja kagak. Malah dikatakan Yesus, jangan kau melempar mutiara ke babi. Jangan kau buang barang berharga kepada asu. Siapa yang dimaksud? Kalianlah itu. Apa buktinya? Ayo, bisa nggak kalian merayakan Natal di rumah ibadahnya orang Yahudi? Bisa nggak? Bisa nggak? Kalau kau tidak dikasih tendangan tanpa bayangan. Saya kira begitu. Silakan kalau Anda mau naik lagi, mau saya permalukan lagi, silakan naik. Yang pada intinya, sekali lagi saya katakan, di dalam Kisah Para Rasul 17:23, Paulus memperkenalkan dewa yang disembah oleh orang-orang yang ada di Athena Yunani, ibu kota Yunani, dengan nama Kristus Yesus. Baca Filipi 2. Theos, dewa, turun ke bumi, menjadi manusia bernama Yesus, mati di atas salib. Ingat, bagi Yahudi, yang mati di atas salib adalah orang yang dikutuk oleh Elohim Tuhan mereka. Sedangkan bagi orang Kristen, yang mati di atas salib adalah Theos mereka yang turun ke bumi mengambil daging manusia menjadi manusia dan mati untuk menebus dosa-dosa Kristen. Beda. Beda. Orang Yahudi yang mati di salib adalah orang yang dikutuk Elohim Tuhan mereka. Orang Kristen yang mati di atas salib adalah Theos mereka sendiri yang turun menjadi manusia. Pret! Renungkan saudaraku Kristen, pikirkan matang-matang. Benarkah ajaran kalian yang selama ini kalian bungkus dengan sebutan Allah? Allah? Hah? Siapa di belakang yang kalian bungkus itu? Siapa di balik Allah yang kalian sebut Allah itu? Siapa? Siapa? Berat. Menyebut dewa kalian yang sebut Allah supaya bisa nipu kami. Berat. Sekali lagi Bang Handi. Berat. Saya kira begitu teman-teman. Kalau ada yang menyebut Allah, katakan aja kepada mereka, berat. Kata Bang Suma, berdasarkan Kisah Para Rasul 17:23, ternyata dewa yang tidak dikenal yang bernama Agnostos Theos itulah yang kalian sembunyikan dengan menyebut nama Allah. Prat. Kami nggak percaya lagi. Kami nggak mau lagi mendengarkan kibulan kebohongan-kebohongan. Kalian mengambil terjemahan kitabnya Yahudi untuk membungkus Agnostos Theos. Masuk ke Indonesia, kalian bungkus dengan sebutan Allah. Masuk ke Bali, kalian bungkus dengan Sang Hyang Widi. Prat. Saya kira begitu sementara dari saya. Waktunya untuk ibadah di sini, menyembah kepada Tuhannya Israel, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Adam, Tuhan yang diperkenalkan oleh Nabi Musa, Nabi Yakub atau Israel. Demikian. Sedikit Bang Juma, terima kasih luar biasa Bang Juma ya. Sedikit Bang Juma boleh ya saya sedikit sebelum Anda ibadah. Ini Bang Juma. Iya, silakan. Ketika Anda mengatakan di dalam room ini saya akan turun. Ini tentang kebenaran, jangan baik. Oke, sebentar Bang Juma. Ketika Anda mengatakan tendangan tanpa bayangan ini saya bisa menghindar Bang Juma.
Tetapi ketika tidak kena waktu ditendang pakai tendangan bayangan, tetapi ketika Anda melundah itu kena saya nih Bang Juma, panas saya nih Bang Juma. Aduh. Masalah generasi. Masya Allah, luar biasa Bang Juma ya teman-teman. Ini tanda cinta kita, tanda cinta gurunda kita Bang Juma kepada seluruh umat manusia ya, baik Kristen maupun Islam. Dia menyampaikan kebenaran-kebenaran. Di sini bentuk tegasnya dalam menyampaikan apa ajaran yang disampaikan oleh para nabi, baik Yesus maupun baginda Rasulullah SAW ya. Dia menyampaikan kebenaran. Jadi jangan panas teman-teman. Lanjut Bang Juma, luar biasa Anda. Baik, kau sudah memuji Bang Suma. Jikalau kalian menipu dalam semini, aku akan turun ya. Saya bertanya aja, Bang Suma, Al-Quran dan Alkitab itu sama enggak? Al-Quran nama lainnya adalah Alkitab. Maka penyebutan Al-Quran itu sejatinya dengan sebutan Alkitab Al-Quran. Oh, berarti sama ya? Al-Quran, Alkitab yang dalam perspektif wujudnya adalah kalam ilahi yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu adalah Alkitab dan itu adalah Al-Quran. Sedangkan yang kau sebut Alkitab, sabar, di dalam Alkitab dan Al-Quran. Sabar. Sedangkan kata Alkitab yang kamu gunakan adalah buku-buku yang tidak dikenali oleh Yesus, tidak dikenali oleh Musa, yang isinya syarat dengan dewa-dewa mitologi Yunani. Itu bukan Alkitab. Itu Biblika atau Biblos yang kalian rampok kata Alkitab dari Quran untuk menempelkan kemudian kepada kitab kalian yang isinya syarat dengan mitologi Yunani tersebut. Jadi kalau Alkitab yang Anda maksud itu adalah Bible dan Anda mempersamakan dengan Quran, saya katakan tidak. Tidak mungkin Al-Quran kalam ilahi bisa setara dengan surah kabar yang tidak jelas asal usulnya. Oke? Paham ya? Tapi kalau asal usul kata Alkitab, apakah sama dengan Al-Quran? Yes, karena Al-Quran itu adalah Alkitab. Catat itu baik-baik. Sekira cukup dari saya, teman-teman. Diambil alih, saya mau ibadah dulu. Silakan. Jangan kau rep-rep, tidak usah takut. Ini tentang kebenaran. Siap. Terima kasih Gurunda. Willy ada. Ya, aku izin. Semua mati ini masuk neraka. Kalau kita salah bantuan. Ini Makassar Raya mau ngomong dulu nih. Aku izin masuk sebentar Ustaz Arif. Saya dulu. Rizky putih saya nih. Ntar satu-satu Bang ya. Ya. Ya, aku izin menambahkan saja dari statement dari Bang Suma tadi ya. Sebenarnya apa yang sudah disampaikan Gurunda Suma ya sudah jelas dan lengkap. Seperti yang Gurunda menjelaskan sama Oten CC tadi ya. Hanya saja mungkin Oteng ini nggak ngerti kalau bahasanya terlalu tinggi Gurunda ya. Makanya aku turunkan pakai bahasa sesama Oten. Izin ya, ya. Bukan kamu. Itu Oten CC tadi. Si CC ya. Sebentar lah Bang. Aduh, abang ini orang Papua ya. Satu-satu lah Bang, pakai adab lah kalau bicara Bang. Sama Kristennya ini, waduh. Iya. Suku jangan. Ya. Oke, aku lanjut dulu. Sabar Bang Lambeng. Beda, aku juga ini masih Kristen. Aku ini masih Kristen sama seperti abang ya. Saya atur dulu. Biarkan dia ngomong dulu nggak apa-apa. Biar dia ngomong. Oke ya, lanjut. Entah. Ya silakan Quran ngomong. tanya tentang Alkitab dengan Al-Quran beda tentang ini. Kau ini tukang tipu sekali Bang Suma kau ini. Kau tidak pernah belajar itu Al-Quran kau itu. Al-Quran itu firman Tuhan, sama kayak Alkitab. Kau mau cari kebenaran, cari di situ. Kitabmu itu bukan Alkitab, woi. Biarin dulu Bang, biarin dulu dia puas. Biarin dulu dia puas. Kau juga sudah salah, mau membela Bang Suma udah menipu saya. Maksudnya apa? Kami itu stop sudah. Kalau mau cari kebenaran tuh cari itu yang baik-baik dengan akal, pikiran, hikmat dengan baik. Ilmunya sampai mana sih dia ngomong? Dia udah tipu saya Bang Suma. Dia bilang beda Alkitab dengan Al-Quran tuh beda. Mau saya kasih ayat? Udah selesai? Udah ya? Udah selesai. Ya. Kau pikiran apa kau ini? Kau pikir-pikir kiamat aja kau itu. Besok semua mati tuh Gi. Kiamat kau masuk surga kah tidak? Itu yang kita pikirkan sekarang. Terima kasih. Minta maaf. Bukan saya marah ya. Kita menegur saja. Ya, gantian ya. Oke, gantian. Ya gantian Bang, udah. Ya. Ya Bang Adi, aku masuk ya.
kembalikan. Minta maaf Bang Su. Udah Bang Lambeng. Iya, saudara lanjut. Iya, aku boleh gantian gitu ya. ya. Aku juga ini masih Kristen Bang, tapi aku Kristen yang sudah tersadarkan dan tidak lagi menuangkan sosok makhluk yang keluar dari lubang selangkangan bernama Yesus. Tapi aku ini Kristen yang sudah tidak menuhankan Yesus. Ya, aku ini menuhankan Tuhan yang disembah oleh Yesus, Abraham dan Musa. Oke, aku lanjut ya dari statement dari Bang Suma tadi. Kita jadi begini Bang, aku tadi cuma mau menyampaikan untuk OTNCC tadi ya. Ya mudah-mudahan dia sadar, tapi ya sudah turun ya nggak apa-apa. Mungkin untuk oten-oten yang ada di bawah aja ya. Jadi kita harus melihat kembali ke belakang ya, latar belakang berdirinya Kristen ini dan dari mana, dari Katolik itu sendiri ya. Dan kita juga harus tahu bahwa Katolik ini kan adalah awal mula dari kekristenan ya. Kita setuju ya. Sebelum terpecah dalam beribu-ribu denom, adalah agama warisan dari pemerintah Roma. Ya, di mana notabene kita tahu sendiri Romawi ini kan adalah agama pagan ya, alias penyembah dewa-dewi. Lalu inilah juga yang kemudian diubah oleh Romawi kuno yang berkuasa pada zaman itu dengan memasukkan ajarannya dan membuat agama baru mereka ini dengan nama Kristen yang artinya pengikut Kristus. Jadi menjadi seolah-olah agama Samawi berasal dari nabi-nabi dan ilham Tuhan. Tapi kenyataannya agama lama Romawi yang kemudian berganti nama menjadi Kristen ini, tapi ajarannya ajaran pagan seperti ya, itu ya. Lalu timbul pertanyaan, apa tujuan pemerintah Romawi ini buat menyesatkan? Karena mereka masih mau eksis ya. Mereka ini mau eksis bahkan hingga sampai saat ini pemerintah Romawi ini masih ada, tapi berganti nama menjadi Illuminati. Mereka lah yang menggerakkan perekonomian dunia ini di belakang layar. Jadi Romawi kuno ini masih mau eksis dengan cara memasukkan ajaran-ajaran pagannya ya, yang katanya sudah kuno menjadi ajaran-ajaran modern baru dengan berganti nama menjadi Kristen atau kekristenan itu sendiri. Tapi ajaran-ajaran yang dibawa Kristen ini adalah ajaran pagan kuno mereka sendiri ya. Sabar Bang, dikit lagi. Dikit lagi Bang Lambeng, belum. Ya, sabar Bang. Jangan kejang-kejang dulu. Oke, aku lanjut ya. Apa itu ajaran pagan ya? Seperti Tuhan itu terdiri dari 3 pribadi, satu hakikat atau Trinitas, yang di Kristen dikenal dengan Allah, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ini kan semua ajaran-ajaran pagannya ya, lalu memakan semua makanan, padahal di Yesaya 66 ayat 17 ya, pemakan babi dan tikus akan dimusnahkan. Beginilah firman Tuhan. Terus kenapa nih kekristenan menghalalkan semua makanan? Inilah salah satu ajaran pagan Romawi kuno ya, yang menghalalkan semua makanan. Ya, mungkin cukup dulu dari aku seperti itu Bang Handi? Ya, silakan lanjut. Kesimpulannya menurut Anda, Yesus Tuhan atau Yesus bertuhan? Yesus itu Tuhan Bang Handi, Tuhan manusia. Itu aja dari aku. Jadi Yesus menurut Anda Tuhan atau bertuhan? Yesus itu mempunyai Tuhannya sendiri, seperti Yesus berdoa kepada Allah Bapa ya kan. Seperti juga Nabi Abraham dan Musa, mereka menyembah kepada satu Tuhan. Itu yang aku sembah sekarang ya. Oke, tolong diskusi ini jangan bawa-bawa suku ya. Kita hormati suku semua yang ada di Indonesia. Silakan Pak Agalo. Menurut Kristen juga nih, Kristen Awen nih dari Sulawesi juga mengatakan Yesus itu bukan Tuhan tapi Yesus bertuhan. Ya, giliran Anda ngomong, silakan. Ya, dia berkata sesuai Alkitab ya, itu jalannya Kristus, Yesus Kristus. Setelah mati baru dimuliakanlah dia, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Yaitu nanti abang dengan saya akan datang dari sana untuk dihakimi. Anda tanggapi dulu dong, Yesus itu bukan Tuhan katanya, Yesus itu bertuhan. Tanggapan Anda? Nah, tadi saya sudah jelaskan, saya tidak mau jelaskan ulang-ulang. Jikalau engkau mempunyai telinga, engkau mendengar. Oke. Terus Tuhanmu siapa lah, Beno? Tuhan itu satu. Siapa namanya? Dia punya kepribadian ada di dalam diri kita, yaitu Kristus, Roh Kudus. Siapa lagi? Dan perkataan yang saya mengatakan ini adalah perkataan jalan kebenaran dan hidup.
kepada Bapa di surga. Kenapa Tuhanmu banyak kali? Kenapa Tuhanmu banyak kali, bro? Ya, itu diartikan satu hakikat 3 pribadi Tuhan ya. Jikalau kau mau ada 3. Ada 3 pribadi. Iya. Ketiga pribadi ini Tuhan semua. Itu miliknya Tuhan. Abang miliknya Tuhan atau bukan? Atau abang ini dari mana nih? Dari pasar, barusan saya habis dagang dari pasar. Di pasar ya, itu sebab pemikiran manusia. Jikalau dia pakai hikmat, paling dia akan menjawab. Terima kasih. Jadi lain kali diskusi baik-baik ya. Oke? Saya silakan Pak Awen. Saudara putar. Ya udah dia gantian. Ya. Aku lihat Bang Bapak Lambenak ini udah sepertinya udah menyerah Bang Andi, udah mencret dia. Jadi ya itu aja dia punya bahasa ya dan dia mengiyakan semua. Oke lah kalau gitu. Tidak ada debat. Kalau sudah begitu, sudah menyerah, artinya sudah bendera putih kan Bang Andi? Sudah nggak ada yang harus diserang lagi. Oke, lanjut. Oke, terima kasih. Saya kembalikan ke Ustadz Alif. Ustadz Alif silakan. Ustadz. Kepada Ustadz. Tidak sama tadi katanya Bang Suma begitu. Dia sudah menipu saya itu. Tertipu. Kenapa Anda tertipu? Iya, tadi saya tanya Alkitab dengan Al-Quran sama enggak? Dia bilang bukan, beda. Oh iya, ini saya tanggapi ya. Silakan Ustaz. Bang Andi. Ini nggak mau buka. Maksudnya kalian mau menutupi apa? Baik, terima kasih. Izin saya tanggapi dulu nih. Saya tanggapi. Barusan moderator minta saya menanggapi. Pertama, Al-Quran itu adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dinamai sebagai Al-Quran. Kan gitu. Nah, nama lain dari Al-Quran itu menyebutkan adalah Alkitab. Alkitab ini nama lain dari Al-Quran. Wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Pemaknaan lebih luasnya adalah Alkitab ini wahyu Tuhan yang diturunkan kepada Nabi yang lain. Contoh kepada Nabi Musa, contoh kepada Nabi Isa alaihissalam. Murni wahyu dari Tuhan. Kan gitu. Nah, Al-Quran mengabarkan Allah berfirman kepada hambanya berdasarkan bahasa kaumnya. Maka nanti kalau dinamai Alkitab itu dari bahasa Arab. Kalau Biblos itu nggak masuk disebut sebagai Alkitab karena itu menggunakan bahasa Yunani. Yesus itu dari Arab sana. Saya tahu dia orang Yahudi. Dia melakukan. Ya, nah kalau Biblos saya sudah belajar. Itu saya belajar tentang kebenaran, saudara. Ya sudah, berarti Anda setuju penulisan Alkitab di dalam terjemahan LAI itu penyesatan buat Kristen? Ya, itu Al-Bibi apa itu? Al-Bibia kan? Dari sana ya. Ngapain pakai al-nya? Berjurumus dari Alkitab, saudara. Udah aja Biblos. Saya tanya tadi kepada Bang Suma, Alkitab dengan Al-Quran sama enggak? Cuma. Dia bilang beda. Cuma. Dia udah menipu saya. Mas Anda mau katakan Al-Biblos? Yang baru naik, tolong diam dulu ya. Kalau nggak mau diatur, saya turunkan. Saya turunkan. Kamu nggak beradab, saya turunkan. Lanjut, Ustaz. Oke, baik. Satu poin yang didapat dari Bapak ini adalah bahwa penggunaan kata Alkitab di dalam kitabnya orang Kristen itu sebuah penyesatan terhadap umat Kristen. Karena pada prinsipnya bukan Alkitab nama kitab mereka gitu. Itu poin yang saya dapatkan tadi Bang Handi dari Pace ini. Ya, Arab itu di mana? Israel atau bukan? Loh, kok nanya lagi? Iya. Jadi kitabmu yang sesungguhnya namanya itu apa? Anda tadi kan mengatakan Anda setuju. Tidak pernah belajar sejarahnya. Aku udah ditipu ya. Aku tadi udah janji ya. Kalau mereka tipu aku turun ya. Oke. Terima kasih. Shalom. Selamat siang. Salam toleransi semua. Saudara-saudaraku, ingat-ingat kiamat semua dekat. Sumber air yang sudah dekat. Kalau abang berpikiran begitu berarti kalau sama. Jangan pergi dulu. Di sinilah tempatnya orang. Ya udahlah. Halo. Ya, silakan yang baru naik. Ada yang mau disampaikan? Yang mau disampaikan
semua yang diajarkan oleh para nabi itu adalah kebenaran. Di Muslim mengikuti ajaran Nabi ini akan selamat masuk surga. Di kekristenan mengikuti ajaran Yesus akan diselamatkan, tetapi Yesus hanya untuk Bani Israel. Itu yang saya mau memperdalamkan itu. Sekali ditanggapi. Pertama, ketika dia katakan Yesus hanya untuk umatnya yaitu Bani Israel, saya setuju. Karena itu berdasarkan pengakuan Yesus. Itu pertama. Kedua, bahkan kitab Anda mengatakan ketika Petrus berkhutbah, dia mengumumkan setiap perbuatan mukjizat yang dilakukan oleh Yesus itu diumumkan, diberitakan kepada orang Israel. Itu jelas ayatnya. Pengakuan Yesus diutus hanya untuk Bani Israel. Khotbah Petrus menjelaskan bahwa dia melakukan tindakan mukjizat keajaiban yang dilakukan oleh Yesus itu diberitahukan kepada orang Israel. Kan gitu. Nah, bahkan ketika Imam Kayafas bernubuat, itu dia mau mengorbankan Yesus, itu hanya untuk orang Israel, untuk umat mereka. Maka Yesus bukan untuk seluruh umat manusia. Tidak salahlah Al-Quran ketika menyebutkan di dalam surah Ali Imran ayat 49 atau Al-Ma'idah ayat 110, Allah berfirman mengabarkan kepada Nabi kami, dikatakan bahwa warasulan ila bani Israel, bahwa Nabi Isa alaihissalam itu seorang utusan Tuhan untuk Bani Israel. Itu jelas. Maka kalau ada yang ngaku-ngaku sebagai umatnya, pengikutnya, tapi prakteknya mentuhankannya atau menuhankannya, maka itu sudah menyalahi aturan dan ajaran Yesus. Oke, mantap. Mantap. Hidup selesai. Betul. Pak, kalau lagi makan biar selesai dulu aja makannya, nanti diskusi ya, kasih yang lain. Ketika orang itu mau masuk ke dalam kehidupan yang kekal, percaya Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Itu betul, saya setuju. Nah, umatnya Yesus, murid-murid Yesus, kaum Yesus itu percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Ketika Yesus mengajar di tengah murid-muridnya, makanya dia berkata, segala firman yang disampaikan oleh Tuhan, oleh Bapa kepadaku, telah aku terima. Dan